Baik, terima kasih. Mbak Indira Yang pertama-tama yang bisa dibantu share ya. kami hormati Bapak Ibu atau yang mewakili dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktur Fasmut Esprimon, Direktur Mutu SDM Kesehatan, Direktur Pelayanan Klinis, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pusdatin, Pusbikes, rekan-rekan dari Rumah Sakit Pengampu, para PMO, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta rekan-rekan dari Puskesmas di wilayah Kota Bandung ya. Baik, mohon izin kita mulai saja. Untuk Kota Bandung sendiri, mungkin untuk dinas ya, untuk dinas kesehatan sudah beberapa kali kita berjumpa ya dengan topik ini. Tetapi mungkin untuk rekan-rekan Puskesmas baru beberapa yang mungkin sudah pernah terlibat dalam implementasi ini sebelumnya. Tetapi pertama kita terkait dengan perubahan kebijakan rujukan nasional serta konsep uji coba rujukan berbasis kemampuan pelayanan. Boleh next slide? Terkait dengan perubahan kebijakan rujukan nasional, sebetulnya ada dua hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan ini. Yang pertama adalah keluarnya undang-undang kita yang baru, yaitu Undang-Undang 17 tentang Kesehatan tahun 2023, serta turunannya yaitu PP 28 tahun 2024. Dan spesifiknya kalau terkait dengan rujukan ada di Permenkes 16 tahun 2024. Jadi ada dua hal yang berubah yang secara besar yang bisa kita garis bawahi adalah yang pertama perubahan konsep penyelenggaraan rumah sakit. Yang sebelumnya kalau mengacu pada PP 47 tahun 2021, rumah sakit itu dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, yaitu adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ya. Dan rumah sakit dikategorikan menjadi rumah sakit umum dan khusus. Sementara pada PP 28 tahun 2024, rumah sakit akan melayani semua bidang yang sudah dipetakan pada PP tersebut. Ada 12 bidang poin yang perlu diberikan pelayanan. Dan rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Nah, untuk memfasilitasi perubahan tersebut, disusunlah oleh pada kami konsep ya, yaitu rumah sakit berbasis dengan kemampuan pelayanan. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan itu, jadi sebelumnya kalau PP 47 adalah rumah sakit klasifikasinya berdasarkan jumlah tempat tidur, yaitu DCBA, yang mungkin D itu di bawah 50, 50 ke atas, 100, 250 ke atas di A, dan begitu juga pada rumah sakit umum, yang menerapkan juga pola yang sama, misalkan rumah sakit khusus THT tipe A, tipe B, tipe C gitu ya, rumah sakit gigi tipe A, dan seterusnya. Semua itu disudut pandangi pada jumlah tempat tidur yang tersedia. Sementara ketersediaan SDM, peralatan, dan kemampuan tidak dipetakan secara langsung. Pada konsep yang baru yaitu dari PP 28, dikeluarkanlah konsep bahwa klasifikasi rumah sakit berdasarkan kompetensi pelayanannya atau kemampuan pelayanan rumah sakit tersebut. Yang akan digolongkan menjadi 4 tingkatan yaitu dasar, madya, utama, paripurna. Yang dari mana kita menilai? Kita akan menilai dari 3 hal besar. Boleh slide selanjutnya? Rumah sakit dinilai kemampuan atau kompetensi pelayanan yang berdasarkan 3 hal besar, yaitu kelengkapan sarana prasarana yang ada pada rumah sakit, alat kesehatan yang tersedia, serta sumber daya manusia kesehatan, terutama SDM medis yang tersedia pada rumah sakit itu. Dari 3 hal ini, dia akan dikelompokkan menjadi 4 strata tadi. Apakah dia dasar, apakah dia madya, utama, ataupun paripurna. Ini akan dipetakan untuk 24 kelompok layanan saat ini ya. Karena ini semua masih berproses, masih bergerak, masih bersimulasi terkait dengan ketuk palunya akan kita pahami pada saat regulasinya terbit. Tetapi pada prinsipnya polanya akan seperti ini bahwa rumah sakit tidak lagi digolongkan berdasarkan jumlah tempat tidur, tetapi jumlah tempat tidur hanya berpengaruh pada saat perizinan dan kemampuan rumah sakit itu dipetakan secara jelas. Apakah dia mampu melakukan layanan apa saja dan seterusnya di tingkat dasar, madya, utama, dan paripurna. Boleh saya selanjutnya? Nah,
Yang menjadi konsep kenapa saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan rumah sakit, karena pada Permenkes 16 tahun 2024 mengharapkan adanya rujukan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan pelayanan atau kemampuan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Yang tadi sempat di-highlight oleh Bu Direktur pada saat sambutannya. Konsep rujukan ini akan berubah pendekatannya, di mana dengan konsep yang terdahulu lebih sering digadang-gadangkan dengan rujukan berjenjang antar tipe rumah sakit, sementara pada rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan, ini akan lebih meng-highlight pada kebutuhan medis pasien, seperti yang disampaikan Bu Direktur pada saat sambutan tadi, yang akan diterjemahkan kalau kita berbicara dalam medis ya, kebutuhan medis pasien atau kriteria rujukan akan kita simpulkan pada saat kita menegakkan diagnosa kerja atau dugaan diagnosa dari kondisi pasien. Kondisi-kondisi tersebut sudah kami petakan di mana dia mampu dilayani. Artinya misalkan kondisi A dia akan mampu dilayani dasar, kondisi B minimal membutuhkan kemampuan utama, dan seterusnya. Sehingga pada konsep berdasarkan kemampuan pelayanan ini, bila diagnosa kerja atau dugaan diagnosa itu merupakan sesuatu yang sebetulnya mampu atau hanya mampu ditangani oleh rumah sakit yang minimal dengan kemampuan utama misalkan, maka secara rujukan kami mencoba mengarahkan bahwa pasien itu langsung ditujukan ke rumah sakit dengan strata utama pada kemampuan pelayanan tertentu tadi. Nah, untuk hal ini memang menjadi PR adalah terkait dengan ketersediaan rumah sakit dan pemetaan rumah sakit yang saat ini kami memang masih terus melakukan simulasi ya. Kota Bandung menjadi pilihan ya untuk lokus pelaksanaan uji coba sendiri karena sebaran terhadap rumah sakit dengan strata kemampuannya cukup merata sehingga kita bisa melihat hal tersebut. Tetapi ada poin penting di sini kenapa rekan-rekan dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer mengundang Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan hari ini adalah pada saat menetapkan dugaan diagnosa atau dugaan diagnosa kerja awal, itu sangat krusial kemampuan atau posisi Bapak Ibu tenaga medis sekalian dalam menentukan diagnosa tersebut. Terutama apabila Bapak Ibu dari FKTP. Karena pada konsep ini kan kita mencoba memberikan kemudahan akses bagi pasien untuk dapat langsung ke lokasi tujuan yang mampu melaksanakan atau menata laksanakan penyakitnya. Tetapi kalau sejak awal kita memberikan dugaan diagnosa yang salah, maka kemungkinan tujuan itu tidak akan tercapai dengan seharusnya. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini mungkin gambaran detail flow chart-nya ya untuk alur dan mekanisme di mana pasien akan masuk, dirujuk dan pulang. Nah, pasien ini datang ya ke salah satu vaskes ya, berarti akses kita bicara vaskes terdekat. Kita tidak bicara konsep JKN terlebih dahulu ya, tetapi kita berbicara hal umum, di mana dia akan evaluasi ya, dilakukan evaluasi untuk mendapatkan diagnosa kerja atau dugaan diagnosa. Kalau dari untuk Bapak Ibu dokter sekalian mungkin sudah terbiasa ya melaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya untuk mendukung eh, pengambilan kesimpulan pada diagnosa yang akan Bapak Ibu keluarkan gitu ya. Untuk di FKTP, bila memang ada kemampuan FKTP, maka diharapkan bisa diselesaikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Bila ini masuk hal-hal yang perlu dirujuk, maka dia akan dirujuk dan kita carikan ke layanan tingkat lanjut gitu ya. Ke kolom yang sebelah tengah, di sini kita akan melihat proses rujukan secara online melalui sistem rujukan terintegrasi, di mana memang ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan oleh perujuk, yaitu melengkapi data-data. Jadi kalau kita ditanyakan, apakah kita perlu menulis data pasien dan lain sebagainya, itu memang menjadi suatu kewajiban. Karena kalau tidak ada data tersebut, berarti ya bagaimana kita mau merujuk dan lain sebagainya. Tetapi dalam konsep sistem informasi yang terintegrasi ini,
nanti akan ada beberapa kemudahan-kemudahan yang mungkin nanti disampaikan oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ya untuk terkait dengan pengisian. Setelah data-data pasien itu lengkap, pada prinsipnya pola yang sama mungkin seperti pada saat Bapak Ibu merujuk saat ini adalah mencari tujuan ya, misalkan poli yang dicari, kemudian mencari ICD-nya atau memasukkan diagnosa atau dugaan diagnosanya apa. Di konsep sekarang nanti pada saat Bapak Ibu memasukkan dugaan diagnosa yang berupa kode ICD, disertai dengan alasan Bapak Ibu untuk merujuk, yaitu ada 3 hal terkait dengan eh, upaya diagnostik, tindakan medis, dan terapi lanjutan. Di sistem ini akan memetakan atau mengarahkan rumah sakit yang tepat untuk menjadi tujuan pasien yang bersangkutan. Rumah sakit dengan kemampuan apa yang seharusnya dituju oleh pasien. Nah, setelah ditempatkan tujuannya dan seterusnya, maka nanti rumah sakit akan mendapatkan permintaan rujukan dari Bapak Ibu sekalian. Bila pasien sudah dirujuk, maka akan diberikan tata laksana. Bila tuntas bisa pulang, bila membutuhkan tata laksana lanjutan mungkin di kompetensi yang lebih rendah akan dilakukan rujuk balik dan seterusnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah perlu ada ya, ini tetap diperlukan adanya komunikasi antara perujuk dan penerima rujukan, terutama terkait dengan kondisi pasien, mungkin bila perlu memperjelas dan lebih lanjut, dan juga ada dokumen yang disampaikan, yaitu berupa resume medis yang dituangkan dalam surat rujukan. Kemudian setelah ini disesuaikan, maka khusus untuk kondisi yang memang perlu diantar, maka pasien akan ditransportasikan ke penerima rujukan. Apakah ini akan berbeda dengan kondisi existing? Secara implementasi nanti akan ada perubahan, di mana kita akan mencoba memitigasi ya penolakan-penolakan yang tidak berdasar. Dalam artian, sistem nanti akan membuktikan atau membuka kondisi ketersediaan kuota terkait dengan perawatan poli misalkan, kemudian ketersediaan tempat tidur terkait dengan kebutuhan rawat inap ataupun gawat darurat, termasuk juga kebutuhan ruangan-ruangan terkait dengan intensif dan seterusnya. Jadi ini pola-pola alur yang sebetulnya saya rasa tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah Bapak Ibu dokter laksanakan saat ini, tetapi ada poin krusial pembedanya adalah pada saat Bapak Ibu menegakkan atau menginputkan kode diagnosa dugaan atau diagnosa kerja Bapak Ibu sekalian, sudah akan diberikan rumah sakit yang memenuhi kemampuan untuk menuntaskan sebagian besar kondisi penyakit pasien tersebut. Sehingga dengan harapan bahwa pasien itu tidak akan dilakukan rujukan beberapa kali selama diagnosa Bapak Ibu sekalian bisa sedekat mungkin dengan seharusnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, tentunya ini adalah pola yang baru. Walaupun tidak sepenuhnya baru, tetapi ada pendekatan yang berbeda dibandingkan pendekatan yang sebelumnya. Sehingga tentu saja ada tantangan-tantangan yang mungkin bisa kita sudah mitigasi ya, atau sudah kita lihat per saat ini. Misalkan kita menyatakan FKTP sebagai seorang perujuk yang tadi sudah sempat saya highlight, apakah mampu menegakkan diagnosa kerja atau dugaan diagnosa secepat mungkin? Mungkin kita tidak bisa berbicara 100% ya, tetapi setidaknya tidak meleset terlalu jauh. Kemudian penggunaan kriteria rujukan dan tentu saja untuk puskesmas atau FKTP mampu menegakkan diagnosa kerja sebaik mungkin tentu perlu didukung dengan kemampuan SDM, sarana dan prasarana di puskesmas tersebut sendiri. Hal-hal yang bisa kita bantu adalah salah satunya seperti pertemuan hari ini adalah pengenalan dan peningkatan kapasitas SDM terkait dengan konsep baru ini. Kemudian untuk di layanan tingkat lanjut seperti rumah sakit terkait dengan data-data yang perlu disampaikan secara real untuk memastikan kemampuan rumah sakit seperti apa, kondisi tempat tidur dan lain sebagainya.
Itu kami tetap mendorong di sisi kami terkait dengan evaluasi dan simulasi-simulasi yang berkelanjutan terkait dengan standar rumah sakit. Dan juga di sistem sendiri adalah kemudahan penggunaan, infrastruktur yang terjamin agar sistem tidak mengalami gangguan, dan beberapa hal lainnya. Semua ini terus dikembangkan sehingga salah satunya kita muncul pada poin di mana kita ingin melakukan uji coba secara real dalam pergerakan pasien. Boleh slide selanjutnya? Nah, seperti apa sih uji coba yang ingin dilaksanakan? Tetapi disclaimer ya atau catatan kaki, uji coba ini kalau tadi Bu Direktur sempat menyampaikan mungkin akan dilaksanakan di Februari. Secara prinsip kami sedang bekerja bersama dengan rekan-rekan di BPJS Kesehatan untuk memastikan uji coba ini mampu berjalan seefektif mungkin dan bisa memberikan hasil yang kami harapkan. Dengan ada 5 poin tujuan ya yang kita coba sesuaikan di mana nanti uji cobanya akan bersama-sama antara sistem rujukan, kemudian penerapan konsep-konsep baru di rumah sakit termasuk juga dengan pembiayaan. Sehingga yang perlu kita pastikan adalah sistem IT ini sanggup untuk melayani rujukan dan perubahan rujukan ini baik di sisi Pasienkes seperti di Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu di puskesmas spesifiknya menggunakan Sikda, kemudian di sisi Kementerian Kesehatan ada di Satu Sehat, kemudian di sisi rekan-rekan BPJS Kesehatan juga ada sistem-sistem yang berhubungan dengan kebutuhan mereka dalam melakukan perujukan. Kemudian menilai kesiapan sumber daya manusia, mulai dari FKTP ataupun di FKTL ya, yaitu terkait dengan rekan-rekan salah satunya dalam pertemuan hari ini. Kemudian ada menilai efisiensi atau efektivitas penerapan sistem ini terhadap eh, perjalanan pasien dalam menempuh rujukan. Apakah ada signifikan perubahan, kemudahan, ataupun peningkatan kepuasan. Kemudian untuk memetakan dampak finansial, baik untuk rumah sakit ataupun terkait dengan penjaminan, serta juga menilai pemanfaatan kris. Walaupun ini semua masih konsep yang masih kami diskusikan bersama dengan rekan-rekan di BPJS Kesehatan. Slide selanjutnya. Kemudian kenapa Kota Bandung diadakan pertemuan khusus ya, mungkin ini dari rekan-rekan Kesprim, karena Kota Bandung ini akan sedang kami proses usulkan Bapak Ibu sekalian sebagai lokus uji coba yang menerima intervensi dan di mana kondisi rujukan ini akan kami bandingkan dengan dua kota lain yang sebagai kontrol, di mana kita akan menilai perjalanan pasien untuk kondisi-kondisi pada kasus yang sama, gitu ya. Nah, untuk yang di Kota Bandung, kita mengharapkan Puskesmas nanti sudah menerapkan rujukan berbasis kompetensi, di mana Bapak Ibu memilih kode diagnosa tadi, kemudian akan diarahkan ke rumah sakit yang memang memiliki ampuan atau mengampu kemampuan tersebut. Kemudian ini akan disesuaikan dengan konsep uji coba juga, yaitu terkait dengan pembiayaan menggunakan DRG. Kira-kira skema yang muncul adalah seperti ini. Untuk pendetilan, memang kami masih berdiskusi intens dengan rekan-rekan di BPJS Kesehatan karena memang ada beberapa hal mungkin yang luput dari pandangan kami dan juga rekan-rekan BPJS Kesehatan punya concern yang terkait. Nah, mungkin ke depan terkait dengan pelaksanaan uji coba, tentunya kita akan berdiskusi kembali ya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan spesifiknya juga dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung bila sudah ada eh, fix ya terkait dengan pelaksanaan uji coba ini. Tapi seperti yang tadi Bu Direktur sempat sampaikan, untuk rekan-rekan memang perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum uji coba ini betul-betul terlaksana. Slide selanjutnya, saya rasa sudah ya kalau tidak salah. Ya, mungkin demikian Bu Inti untuk paparan dari kami, Direktorat Pelayanan Klinis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.